Shalom saudara sekalian, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali berjumpa melalui refleksi Gema. Dan kita mau berdoa minta Tuhan memimpin kita hari ini ketika kita membaca firman-Nya dan merenungkannya. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih hari yang baru Tuhan anugerahkan pada kami. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kami. Firman Tuhan yang kami renungkan hari ini boleh menuntun, menyertai kami senantiasa ya Tuhan. Sehingga ketika kami mengerti firman Tuhan yang menjadi kehendak hati Tuhan, kami mau dan taat dan rela untuk melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, hari ini kita akan sama-sama melihat firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal yang ke-27. Kitab Keluaran pasal yang ke-27 ini mencatatkan saudara tentang pembangunan daripada kemah suci, di mana orang Israel ketika di perjalanan menuju Mesir, mereka itu berpindah-pindah dan kemah suci ini dibangun ketika mereka berhenti. Dan saudara, di sini hari ini kita melihat bagaimana instruksi daripada Tuhan, bagaimana membuat perabot-perabotnya. Yang perabot hari ini yang kita mau fokus yaitu tentang mezbah, yaitu tempat penyembahan korban bakaran itu. Saudara ya, kita membaca kitab Keluaran pasal 27 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan, haruslah engkau membuat mezbah dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, sehingga mezbah itu 4 persegi, tetapi 3 hasta tingginya. Haruslah engkau membuat tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu haruslah seiras dengan mezbah itu, dan haruslah engkau menyalutnya dengan tembaga. Saudara, di sini kata seiras artinya menjadi satu, ya, menjadi satu dengan kotak daripada mezbah itu. Sehingga apa yang dilakukan di dalam mezbah itu menjadi satu juga dengan tanduk-tanduk itu. Saudara, tanduk ini apa artinya? Melambangkan apa? Kalau kita melihat di dalam kitab Keluaran pasal ke-29 ayat yang ke-12, di situ diinstruksikan juga saudara ya, haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan kau bubu dengan jarimu pada tanduk-tanduk mezbah. Jadi di tanduk itulah darah daripada korban bakaran itu dari lembu jantan itu dioleskan di sana. Itu melambangkan bahwa tanduk ini ya ada darah yang telah tercurah, ada lembu jantan yang sudah terwakili di dalam akan korban ini ketika dipersembahkan. Sehingga ketika orang melihat mezbah itu, ini apa? Mezbah apa ini? Mezbah korban bakaran. Tapi apa yang dibakar? Korban daripada lembu jantan itu. Apa lembu jantan ini? Mewakili kita orang berdosa. Kita harusnya mati, tapi pada zaman perjanjian lama ini diwakilkan oleh lembu jantan ini. Nah saudara, hari ini di dalam kehidupan kita hidup di dalam perjanjian lama, kita hidup di dalam perjanjian baru. Nah kita lihat apa yang beda. Kita tidak lagi memberikan korban-korban sembelihan dalam bentuk akan lembu jantan yang disembelih itu. Namun kita punya korban sembelihan yang sudah sempurna. Tidak tiap kali kita memberikan korban, tetapi sekali untuk selama-lamanya, yaitu Yesus Kristus. Saudara, di dalam perjanjian lama ketika Daud juga menunjuk kepada tanduk ini, selalu menunjukkan bahwa itu adalah tanduk keselamatanku, seperti di dalam Mazmur 18 ayat 3. Jadi tanduk ini selalu dikaitkan dengan akan keselamatan. Saudara, hari ini ketika kita ke gereja, apa yang kita rasakan ketika kita masuk ke rumah Tuhan? Ketika orang perjanjian lama masuk ke dalam kemah suci, mereka melihat mezbah korban bakaran itu, mereka mengingat, yaitu korban bakaran ada lembu jantan yang sudah tersembelih. Hari ini saudara, ketika kita ke gereja, kita memandang kepada salib Kristus. Salib Kristus mengingatkan kita,
Siapa sebenarnya yang harus tersalibkan? Siapa sebenarnya yang harus mati menanggung dosa? Kita manusia berdosa. Namun siapa sebenarnya yang disalib itu? Yesus Kristus. Yesus Kristus melambangkan lembu jantan itu yang sudah tersembelih. Tanduk keselamatan kita. Ketika kita memandang salib itu di gereja, saudara, adakah hati kita bergetar? Saya harusnya disalib itu. Ataukah hari ini kita ke gereja, kita masuk ke dalam gedung gereja, kita hanya melihat sebuah gereja yang benar aksesorisnya, salib dan lain-lainnya. Nggak memberikan kita satu makna yang sungguh-sungguh di dalam hidup kita. Hari ini saudara, marilah saya mengajak kita, ketika kita ke rumah Tuhan, kita menghormati rumah Tuhan, kita tahu apa maknanya kemah suci ini, bait suci ini. Kita tidak datang dengan sembarangan. Kita maunya datang jam berapa. Bahkan maunya pulang jam berapa. Kita tidak beribadah dengan segenap hati. Kita main HP, kita main lihat film, kita lihat akan medsos kita. Saudara, masuk ke rumah Tuhan seharusnya menggetarkan hati kita melihat salib Kristus itu. Tanduk keselamatan kita yang sudah menjadi korban bakaran bagi kita. Mari saudara, setiap kita mulai hari ini punya sikap hati yang benar ketika kita ke rumah Tuhan. Melihat seluruh perabot-perabot yang ada di rumah Tuhan itu mempunyai makna-makna tertentu. Secara khusus salib daripada Kristus. Maukah saudara berubah? Lebih punya hati yang bersyukur, penuh hormat, taat kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih mati menggantikan kami. Ajar kami ya Tuhan, ketika kami memandang salib Kristus, mengingatkan kami Engkau telah mati menggantikan kami, bagaikan lembu jantan yang tersembelih, yang dikorbankan agar kami diampuni dosanya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berikan kami hati yang penuh hormat, syukur. Dan ketika kami beribadah di rumah Tuhan, kami bawa hati yang penuh dengan syukur, penuh rasa hormat kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.